Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami di sini sedang berada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia seputar literasi. Oke, berikut video wawancaranya, disimak dengan baik ya. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Mungkin boleh untuk memperkenalkan lebih dahulu Teh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gaida Salsabila, Duta Baca Kabupaten Garut 2022. Oke, gimana nih Teh untuk kesibukan sekarang setelah Teh jadi duta baca gitu? Oke, kesibukannya saat ini aku masih kuliah di semester 7 Fakultas Psikologi Unisba. Terus juga aku sekarang ada beberapa organisasi juga di kampus dan di luar kampus. Terus juga aku sekarang menulis buku dan baru mengeluarkan buku kedua gitu ya. Masya Allah, keren banget. Betul, untuk judul bukunya apa tuh Teh? Judul bukunya yang sekarang menuju dewasa. Jangan lupa dicari di Shopee ya. Oke, ini Teh, Teteh di Duta Baca itu udah berapa lama ya? Di Duta Baca kurang lebih setahun lebih ya, karena aku tuh mengikuti Duta Baca itu dari 2022, terus sekarang 2023 tuh sudah turun sebenarnya jabatannya, tapi masih aktif di dalam paguyubannya seperti itu. Oke, gini kan ya, Teteh itu sebagai Duta Baca nih Kabupaten Garut, ini aku mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Teh untuk Teteh. Mungkin langsung aja ya Teh. Oke. Gini, peran pemerintah gitu ya terhadap literasi di Taman Baca Kabupaten Garut itu kayak gimana ya Teh? Oke, bicara soal literasi ini Kang Ujang, literasi ini menurut aku sangat penting banget karena menunjang banget mengembangkan SDM kita yang berkualitas. Mungkin kata-kata buku adalah jendela gini itu populer klasik gitu ya, tapi menurut aku itu penting banget untuk mengembangkan SDM kita, karena ketika kita banyak membaca, banyak pengetahuan yang kita serap, si SDM-nya juga menjadi lebih naik value-nya gitu. Dan menurut aku peran pemerintah di sini sangat penting gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak gembar-gembor gitu ya, bahwa di Garut tuh ada taman baca gitu atau ada perpustakaan, orang-orang tuh nggak akan tahu gitu. Jadi di sini peran pemerintah itu sangat penting untuk menunjang dibanyaknya taman baca gitu ya, untuk juga mengiklankan bahwa oh di Garut tuh ada taman baca, teman-teman bisa membaca di sini. Jadi perannya itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting untuk yang pertama mengadakan, dan yang kedua tuh mengiklankan bahwa di sini ada taman baca dan teman-teman tuh bisa membaca di sini kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, jadi peran pemerintah itu sangat penting banget ya Teh, apalagi untuk meningkatkan literasi gitu ya, khususnya di Kabupaten Garut. Oke nih Teh, untuk tanggapan pemerintah daerah terhadap taman baca masyarakat itu kayak gimana ya Teh? Oke, walaupun taman baca di Kabupaten Garut sendiri itu banyak banget yang didirikan tanpa adanya sentuhan pemerintah gitu ya, yang didirikan oleh komunitas-komunitas sendiri, tapi pemerintah tuh nggak tinggal diam gitu. Pemerintah Kabupaten Garut juga mengapresiasi gitu ya si taman baca yang ada. Dengan kemarin tuh aku membaca sebuah artikel yang mana Taman Baca Hegermana itu diapresiasi oleh wakil bupati kita gitu ya, karena menunjukkan banyak buku gitu dari penulis-penulisnya sendiri. Lalu juga tuh aku membaca kemarin bahwa Kabupaten Garut itu si diskusinya itu mengajak bekerja sama si taman bacaan daerah yang ada di beberapa daerah, di beberapa titik seperti itu, karena bagi pemerintah sendiri itu memudahkan justru gitu. Jadi ketika kita ingin menjangkau daerah yang lebih di dalam gitu ya, yang lebih pelosok tuh masyarakat kan sulit gitu ya untuk mengakses ke pusat kota gitu. Jadi sehingga dengan adanya taman bacaan masyarakat ini di beberapa titik di daerah-daerah juga menjadikan juga membantu si pemerintah ini untuk terus meningkatkan minat literasi si masyarakat gitu. Jadi si tanggapan pemerintah ini, mereka mengapresiasi, mereka juga mengajak bekerja sama taman bacaan masyarakat yang ada di beberapa titik di daerah seperti itu kan ya. Oke, jadi pemerintah daerah juga sangat mengapresiasi gitu ya Teh untuk literasi ini, dan juga mengajak kerjasama khususnya di daerah-daerah terpencil. Ini Teh, selanjutnya apa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk taman baca gitu? Oke, ini banyak teman-teman yang belum tahu juga mungkin bahwa pemerintah daerah ini sangat mendukung berkembangnya literasi masyarakat di Kabupaten Garut sendiri. Yang pertama tuh ada perpustakaan daerah Kabupaten Garut, yang mana kita bisa mengakses buku-buku yang ada di situ, kita bisa meminjam dan juga menyediakan fasilitas yang nyaman gitu untuk kita bisa mengerjakan tugas ataupun membaca di situ. Yang kedua, nggak jauh dari perpustakaan Kabupaten Garut ada yang namanya Pocadi atau Pojok
baca digital yang terletak di Teras Cimanuk gitu Kang Ujang. Nah di sana kita bisa meminjam koleksi buku-buku mereka gitu dan juga bisa mengakses informasi yang disediakan dari komputer yang tersedia di sana seperti itu. Nah selain itu ada juga yang namanya kolecer atau kotak literasi cerdas yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Garut. Yang pertama ada di alun-alun Kabupaten Garut, terus juga ada di tempat wisata Situ Cangkuang. Di situ juga ada kolecer gitu yang mana ditujukan untuk teman-teman masyarakat itu bisa membaca gitu. Di situ tukan aja di mana itu bisa membaca gitu. Nah yang selanjutnya itu mungkin ada perpustakaan keliling Kang Ujang. Jadi pemerintah Kabupaten Garut sendiri melalui perpustakaan Kabupaten Garut menyediakan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, biasanya ke SMP atau ke SMA gitu, yang mana untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan juga minat baca masyarakat, minat baca anak-anak gitu, yang mana ketika minat baca masyarakat tinggi, mungkinnya minat baca pelajar tinggi juga akan meningkatkan kedepannya SDM kita yang lebih baik gitu Kang Ujang. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak pemerintah tuh untuk menyediakan gitu ya di tempat wisata ataupun di tempat umum kayak gitu ya. Tempat umum. Ya, gitu. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Dan mungkin itu juga sebagai pemaparan dari narasumber kita gitu ya sebagai duta baca Kabupaten Garut. Mungkin Teteh ada yang mau disampaikan lagi gitu ya, sepatah dua patah katanya gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Ujang sudah mengundang aku pada hari ini. Terus juga mungkin semoga bincang-bincang kita tadi itu dapat menambah insight baru untuk aku pun, untuk Kang Ujang pun, dan untuk yang mendengarkan gitu ya. Dan mohon maaf apabila aku pun ada salah-salah kata atau perbuatan. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan bisa bermanfaat perbincangan ini bagi kita semua. Thank you Kang Ujang. Terima kasih Teh Gaida. Baik, untuk sekarang kami sudah bersama dengan narasumber kedua kami, yaitu salah satu mahasiswa dari Fakultas Komunikasi dan Informasi. Boleh akan sedikit memperkenalkan diri? Perkenalkan teman-teman, nama saya Aji Azhari. Saya salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi atau Fakultas Komunikasi dan Informasi di Universitas Garut. Atau bisa di ini. Setelah itu saya cuti juga. Tidak menyelesaikan kuliah saya di UIN, dan akhirnya saya memilih di salah satu di kabupaten di mana saya dilahirkan, yaitu di Universitas Garut, dengan dengan siklus pertemanan saya yang emang satu halnya hobi dengan dunia literasi, makanya jadi salah satu pemantik saya mendalami dunia literasi mungkin, terutama di bidang baca buku mungkin. Dengan salah satu gabungnya saya dengan salah satu organisasi yang emang bergerak di literasi. Selain itu juga saya sering gabung juga sama anak-anak literasi kolektif mungkin di Kabupaten Garut. Ada belajar kelas menulis, namanya kelas menulis, ada juga di Kabupaten Garut. Itu kolektif orang-orang daripada Institut Pendidikan Indonesia dengan bahasa dan sastranya, guruan. Ada pun dari anak kesehatannya, anak-anak komunikasinya, banyak di sana orang-orang kolektif yang emang cenderung suka membaca mungkin atau menulis. Ya sudah, kan tadi nyeritain beberapa tadi ada kata literasi yang terus diulang. Ya menurut Akang, literasi secara umum itu apa sih? Menurut saya pribadi, literasi itu kan secara harfiah juga, secara umumnya bukan hanya dibaca dan menulis saja mungkin ya. Itu lebih ke umumnya pengetahuan mungkin ya, melek ke ilmu pengetahuan. Apa sih manfaatnya literasi atau tujuannya literasi? Itu pemahaman kita menerima pesan dan kita bisa mengolah pesan tersebut. Ya, itu seperti di komunikasi lah. Di komunikasi itu kan ada komunikasi secara personal. Kita juga kan berbicara literasi itu manfaatnya itu di bidang akademisi, kita bisa ngajar ke mahasiswa dengan secara intelek idealnya gimana, dan mahasiswa juga bisa memfilter atau memahami sebuah pengetahuan yang diutarakan oleh dosen atau akademisi. Itu sih
menurut saya literasi itu pemahaman, mungkin lebih pengetahuan secara umum ya. Pengetahuan itu baik secara buku dan lain-lain banyak lah gitu. Baik Kang. Ya. Seperti yang tadi Akang menjelaskan, Akang banyak mengikuti kegiatan literasi membaca maupun literasi menulis. Ya. Kang. Bagi Akang, benefit apa yang Akang dapatkan setelah Akang mengikuti kegiatan tersebut? Oke. Benefit atau hasil yang saya output mungkin ya, output yang saya banyak sih kalau berbicara output yang saya hasilkan atau yang saya dapatkan daripada acara-acara baik itu seminar ataupun acara-acara diskusi seperti pelatihan kelas menulis itu. Selain ilmu pengetahuan yang menambah, relasi juga, pengalaman, saya juga dapat orang-orang yang hebat di bidang literasi gitu. Karena berbicara literasi itu kan harus menggunakan EYD, ejaan yang baik dan benar dan lain-lain. Menulis itu kalau saya sih ini manfaat sedikit lah. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, saya bisa berbicara speak up lebih, bukan baku ya, lebih tersusun gitu kan, lebih apa sih bacaan bahasa Indonesia itu, kenapa kita harus mengkaji dengan sastranya, dengan ejaan yang baik dan benar, tidak menjadi hiperbola itu ataupun nggak menjadi kebingungan gitu. Oh ini sih menjadikan saya lebih leluasa gitu secara speak up dengan baik itu, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, itu akibat daripada peristiwa tersebut ya, peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang emang saya sudah apa ya istilahnya sudah ikuti gitu. Selain pengalaman, saya juga mendapatkan relasi yang emang kuat gitu. Emang kuat itu baik di dinas yang emang linier dengan apa sih literasi gitu, dinas entah itu di Sparbud apapun itu, saya mendapatkan relasi di sana, terus juga mendapatkan sokongan kegiatan kita yang diajukan kepada mereka gitu, karena mereka juga aktif di bidang tersebut. Yuk kita apa istilahnya bergenggam erat tentang masyarakat khususnya Kabupaten Garut tentang literasi. Soalnya itu menjadi acuan kita menjadi bangsa yang lebih maju gitu, harus literasinya juga harus lebih maju. Makanya saya dengan kegiatan-kegiatan tersebut jadi tahu orang-orang yang berkecimpung di sana, terus bisa beriringan juga. Itu jadi value atau benefit output yang saya alami setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang saya ikuti tentang literasi. Ya, membahas soal literasi, menurut aku sekarang kondisi minat baca di Kabupaten Garut itu seperti apa, dan juga solusi dari Akang untuk meningkatkan minat baca jika mana minat bacanya sedikit di Kabupaten Garut. Jujur saja ya, terkait kondisi saat ini khususnya di Kabupaten Garut tentang literasi itu atau budaya membaca agak tertinggal jauh gitu sama kota-kota besar, khususnya di Kabupaten Garut. Fasilitas sudah ada, cuman kita fasilitas sudah ada, maksudnya si orang-orangnya nggak ngerangkul ataupun nggak yuk kita ramaikan, maksudnya keikhlasan mungkinnya, keikhlasan ataupun berbicara itu kan sebenarnya kalau kita haluannya kita ke Pancasila kan ada, maksudnya mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa itu menjadi kewajiban pemerintah kita ataupun enggak lah, maksudnya orang-orang di masyarakat kita untuk mencerdaskan anak bangsa.
Nah, salah satunya dengan literasi supaya pengetahuannya bisa menambah. Kita juga harus bisa beriringan dengan dinas-dinas ataupun masyarakat yang tentu, karena enggak nyampai gitu pesan yang diberikan oleh baik dinas yang menaungi hal tersebut, aksesnya enggak dirangkul gitu apa-apa. Kondisi saat ini di Kabupaten Garut itu seperti itu gitu, masih masyarakatnya enjoy dengan aktivitas personalnya masing-masing gitu, dan biasanya juga nggak terlalu merangkul, padahal itu kan menjadi kewajiban kebijakan. Makanya itu harus bisa, menurut saya pribadi harus bisa beriringan itu antara komunitas-komunitas yang dipasok atau disokong oleh dinas-dinas yang tertentu supaya lebih ada dorongan atau keterikatan daripada pemerintahan gitu ya, secara itu pemerintahan. Terus juga masyarakatnya juga harus bisa legowo menerima apapun kebijakan daripada pemerintah gitu kan, karena itu baik di bidang literasi ataupun lain itu sangat nggak bisa beriringan gitu. Maksudnya ada egosentrik antara masyarakat sama pemerintah, jadi masing-masing nggak bisa ada kerjasama yang emang enak gitu. Itu sih kondisi saat ini di Garut tuh, minat bacanya masih kurang, aktivis yang bergerak di literasinya juga masih kurang. Itu kondisi Garut saat ini masih jauh lah. Ini kan barusan kan Akang membahas tentang kondisi literasi di Kabupaten Garut. Yeah. Sekarang menurut Akang sendiri, bagaimana kondisi minat baca di lingkungan Akang sendiri? Ya. Iya sih, itu menjadi tamparan bagi saya pribadi. Selain berbicara luas, masih Kabupaten Garut, apalagi di Indonesia, mungkin cakupan lebih kecilnya teman-teman sebaya saya atau yang suka nongkrong juga, itu udah minat gak di literasi, maksudnya udah ini gak? Alhamdulillah sih kalau di ruang lingkup pertemanan saya atau orang-orang sekeliling saya itu, secara ini mereka mempunyai passionnya masing-masing di bidang literasi, entah itu secara audiovisual ataupun emang anak-anak pergerakan di bidang pista alaman, juga di bidang kesenian gitu. Untuk minat literasi, kalau tadi berbicara literasi secara umum, alhamdulillah teman-teman saya udah masuk di gerbang tersebut. Karena apa ya? Ya, kalau secara literasi secara umum itu ilmu pengetahuan kan subjektif, itu banyak ilmu pengetahuan yang kita itu di audiovisual, secara teknologi mungkin ya, secara pengetahuan isu konsep atau gagasan, secara filsafat mungkin ya. Terus berbicara sebagai pesta alaman mungkin ya, alhamdulillah sih kalau di sekeliling teman-teman saya udah masuk gerbang di sana, udah enjoy di sana. Bahkan kita sering ngadain dengan beberapa bukan faktor ya, elemen bisa menjadikan itu suatu karya mungkin, ataupun suatu kegiatan seperti adanya screening film, diskusi tentang kepista alaman, mahasiswa sadar akan kawasan, entah itu cagar alam, taman wisata alam, dan hutan lindung. Juga diskusi tentang isu-isu terkini, itu menjadi jawaban mungkin ya, lingkungan saya seperti apa. Dan alhamdulillah saya dipertemukan orang-orang yang memang hebat gitu. Itu sih kondisi orang sekeliling saya tentang literasi mungkin. Kalau literasi secara umum, kalau secara baca buku atau lapakan itu, alhamdulillah di ruang kampus itu kita ada agenda, baik itu mingguan, bulanan, atau per tahun. Di setiap tahunnya kita adalah 1, 2, 3, 4 kali untuk lapakan, baik itu di kampus ataupun di pelataran-pelataran sudut perkotaan.
Itu mungkin jawaban dari saya. Tadi juga ada lupa solusi dari pertanyaan ketiga mungkin ya. Tadi pertanyaan yang ketiga itu solusi terkait minat baca atau literasi selain problematika di Kabupaten Garut itu sendiri. Solusinya menurut saya pribadi nggak harus kaku terkait harus membaca. Orang-orang harus membaca, tidak. Orang-orang juga butuh mendengar, orang-orang juga butuh melihat. Gunakanlah panca indera itu dengan keinginan kita gitu. Supaya meskipun outputnya sama, tujuannya sama untuk pembendaharaan ilmu pengetahuan kita, tidak harus membaca, harus juga melihat, mendengarkan. Baik itu konsepnya mau seperti podcast biar bisa beriringan dengan teknologi zaman sekarang atau minat orang-orang, ataupun bisa di ranah perfilman itu kan berbicara komunikasi juga, itu komunikasi secara visual mungkin ya, komunikasi visual bisa menjadikan itu literasi mungkin ya, yang jadi pengetahuan mungkin. Itu sih solusi dari saya, tidak harus membaca. Kalau sepuh Sunda bilang mah kita harus bisa ngegelan zaman, kita harus bisa beriringan dengan zaman. Apa sih yang diminati anak sekarang, apa sih yang cenderung orang sekarang, generasi muda itu minat dengan cara apa gitu. Kita harus bisa melek ke sana, kita juga harus buka mata, harus bisa beriringan dengan itu sih. Kalau saya ada pertanyaan lagi atau Baik Kang, terima kasih untuk jawabannya, untuk waktunya juga terima kasih. Banyak sekali teman-teman ya yang kita dapatkan dari pemaparan Kang Aji terkait literasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.